Al-Quran itu mukjizat, alat yang diturunkan Allah yang membuat musuh-musuh Islam tidak berkutik. Karena Al-Quran ini aneh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Al-Quran itu mukjizat, alat yang diturunkan Allah yang membuat musuh-musuh Islam tidak berkutik. Karena Al-Quran ini aneh. Dia akan sangat menarik ditinjau dari aspek apapun. Ahli-ahli bahasa ketika membaca Al-Quran terpesona. Sebab kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu memang di luar kemampuan manusia untuk membuatnya. Sehingga dikatakan Allah dalam Al-Quran, jikalau manusia dan jin, sastrawan-sastrawan manusia dikumpulkan, dicari pula sastrawan-sastrawan jin, lalu merekanya berkumpul berkolaborasi untuk membuat satu surah dalam Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Begitulah hebatnya Al-Quran itu. Al-Quran ketika dilihat dan dipahami oleh ahli-ahli sains, akhirnya ahli-ahli sains itu pun mengaku kalau apa yang disebutkan dalam Al-Quran memang itu sumber dari segala ilmu. Saya teringat itu salah seorang profesor di bidang neuroembriologi, namanya Profesor L. Keith Moore, pakar neuroembriologi. Neuroembriologi artinya pakar saraf janin. Dia seorang Kristen, kebetulan pakar di bidang itu, lalu menjadi ateis, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Sebab seringkali kata-kata Tuhan yang ada di gereja itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang dialaminya, sehingga diputuskannya, sudahlah saya talak 3 dengan agama. Dia pun menjadi ateis, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Suatu hari dia membimbing seorang mahasiswa muslim yang sedang melaksanakan S3, menulis disertasi tentang embryology in the Quran. Profesor L. Keith Moore membaca disertasi mahasiswa bimbingannya. Dia pun terkejut. Setahu dia, Islam itu dibawa oleh Muhammad. Muhammad itu hidup di zaman unta, hidup di zaman padang pasir. Pasti wawasannya wawasan unta dan wawasannya wawasan padang pasir. Sehingga ketika dia membaca disertasi orang tentang embriologi dalam Al-Quran, dipandangnya sebelah mata disertasi itu. Tapi dibacanya juga, dia terkejut.
Ternyata apa yang ditulis oleh mahasiswanya tentang embriologi dalam Al-Quran itu luar biasa. Lalu dipanggilnya mahasiswanya tadi. Dia bertanya, Islam ini siapa yang membawa? Muhammad. Jadi ajaran Islam ini dari Muhammad, iya. Quran itu pun Muhammad yang membawanya, betul. Itu firman Allah yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad. Setelah saya baca disertasi Anda, saya yakin Muhammad ketika menulis tentang embriologi, berbicara tentang embriologi, dia sudah menggunakan mikroskop untuk melihat janin manusia. Terkejut mahasiswanya tadi, Profesor Elkidmore, Anda jangan macam-macam lah. Mikroskop itu kan baru ditemukan tahun 1600-an oleh Johnson's Brothers. Sementara Muhammad tahun 600-an sudah meninggal dunia. Artinya 1000 tahun setelah Muhammad meninggal baru ada mikroskop. Bagaimana dia pakai mikroskop melihat rahim perempuan? Kata Profesor Elkidmore, kalau dia tidak menggunakan mikroskop, dari mana dia tahu begitu detailnya yang terjadi di dalam rahim perempuan ketika proses kelahiran seorang manusia itu terjadi? Dari mulai darah menjadi alaqah seperti lintah yang menyangkut di dinding rahim, lalu menjadi daging berbalut tulang berbulan-bulan, pada akhirnya menjadi manusia sempurna. Dari mana dia tahu itu? Kata mahasiswa tadi dia tahu dari Quran. Mana ayatnya? Oh, ditunjukkan. Profesor Elkidmore pun dibacanya Quran tadi yang terjemahan dalam bahasa Inggris. Dia terkejut. Apa kata Profesor Elkidmore? Kami orang barat baru tahu hal seperti ini di awal abad ke-18. Itu pun sudah dengan penelitian yang luar biasa dalamnya. Baru kami tahu. Ternyata proses terjadinya manusia yang ada di rahim manusia, di rahim seorang perempuan, itu sudah diceritakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Artinya kami di barat ketinggalan 900 tahun dibandingkan dengan Islam. Artinya apa? Ketika Islam berbicara tentang ilmu pengetahuan, macam tadi bicara tentang embriologi, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu ternyata sama dengan penemuan ilmu pengetahuan. Sehingga Profesor Elkidmore mengakui kebenaran ajaran Islam. Konon kabarnya gara-gara itulah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalau kita lihat di YouTube, ceramah-ceramahnya tetap konsisten berbicara tentang embriologi di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dilihat dari sudut manapun akan nampak kebenarannya. Cuma cara kita memahami Al-Quran itu perlu ada semacam pembaharuan. Ada kalanya orang memahami Al-Quran secara tekstual. Ada kalanya orang bisa memahami Al-Quran secara kontekstual. Lalu kita bagaimana? Kita sebaiknya mengawinkan antara yang tekstual dengan yang kontekstual.
Apa maksud mengawinkan itu? Kita tidak mau seperti kelompok liberal yang tidak mau terikat dengan teks. Tapi kita tidak mau juga dengan kelompok yang sangat tradisional yang menolak mentah-mentah kontekstual. Kita dalam hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip ajaran yang menyangkut masalah akidah, masalah ibadah, sebaiknya tekstual sajalah. Tapi kalau itu sudah menyangkut hal-hal yang tidak qat'i, yang zonni, dan menyangkut hal-hal yang bersifat muamalah, maka dalam hal ini kita bisa memahaminya secara kontekstual. Apa contohnya? Kalau ayat Al-Quran yang berbicara tentang kurban misalnya dipahami secara tekstual, maka ayat itu hanya akan menyuruh kita berkorban saja, tidak lebih daripada itu. Ayatnya jelas, inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami sudah memberikan kalian nikmat-nikmat yang banyak, maka yang diinginkan Allah cuma dua, fasolli, solatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Kalau ayat ini dipahami secara tekstual, maka ayat ini hanya akan sampai kepada perintah untuk kita berkurban. Kalau kita disuruh berkurban, apa yang ada kaitan dengan kurban? Hewan kurban, mencari hewan kurban juga hukumnya wajib. Tapi ada kaidah lain, lil wasail hukmul maqasid. Semua perangkat-perangkat yang ada kaitan dengan yang wajib, hukumnya juga wajib. Kalau berkurban kita disuruh, maka menyediakan hewan kurban pun disuruh. Oleh sebab itu harus ada di antara kita orang-orang yang concern di bidang peternakan. Kenapa harus ada? Agar ada hewan yang dikurbankan. Kalau kita disuruh kurban tapi tidak menyediakan hewan yang dikurbankan, itu bahaya. Itu yang dikatakan tadi, amru bisai amru biwasailihi. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, semua yang ada kaitan dengan sesuatu itu pun diperintahkan. Kalau diperintahkan berkurban, kita juga diperintahkan menyiapkan hewan kurban. Maka lahirlah peternak-peternak profesional. Kelebihan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan di situ. Dia mampu membumikan Al-Quran. Dia mampu mengkontekstualkan teks tersebut. Diajarnya muridnya belajar tafsir surah Al-Maun yang berbicara tentang pentingnya memberi makan orang miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, sampai terus. Jadi dibacanya ayat itu berulang-ulang, berbulan-bulan, sehingga murid-muridnya bosan. Ada seorang murid bertanya, Pak Kiai, udah 3 bulan kita belajar tafsir, yang kita pelajari Al-Ma'un ke Al-Ma'un juga, Aro'aita juga, cobalah pindah ke surah yang lain. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya mau pindah ke ayat yang lain, dengan syarat ayat tentang Al-Ma'un itu sudah kita praktekkan. Bagaimana cara mempraktekannya? Memelihara anak yatim, menyantuni orang miskin, itu harus dirubah dalam bentuk institusi, tidak lagi individu. Bagaimana caranya? Anak yatim kita kumpulkan, kita buat panti asuhan. Orang-orang miskin yang tua-tua kita kumpulkan, kita bikin panti jumbo. Jadi ayat Al-Quran itu dibumikan lalu dilahirkan dalam bentuk yang nyata berupa institusi-institusi. Ketika Islam berbicara tentang kesehatan,
Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat rumah sakit. Ketika Islam berbicara tentang pendidikan, Ahmad Dahlan berbicara tentang sekolah. Itu maksudnya membumikan, tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dipahami, tapi mampu diaplikasikan. Mana ada kitab suci lain yang berbicara sedetil itu? Al-Quran berbicara. Maka perlu ada pemahaman Al-Quran yang lebih terbuka, yang kita sebut dengan pemahaman pemaduan antara tekstual dengan kontekstual. Kalau itu terjadi, maka akan hiduplah ajaran Islam tersebut. Dia bukan sekedar mengurus urusan-urusan ibadah saja, tapi ajaran Islam itu akan menjadi dasar untuk sebuah peradaban yang maju, peradaban yang berbasis baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.